Mazmur pasal 23. Ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia, perhatikan kata demi kata, kalimat demi kalimat Bapak Ibu. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu. Perhatikan ini ayat luar biasa. Dikatakan gini, ketika sekalipun aku berjalan dalam lembah bahaya, disebut di sini kekelaman, tidak ada cahaya, sepertinya tidak ada pertolongan maksudnya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dengar, bukan karena jabatanku besertaku, uang dan hartaku besertaku. Kekelaman tidak bisa ditebus, ditukar dengan apapun. Ini Daud mengatakan. Tetapi apa dikatakan? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Terus Engkau. Nah, ini paling keren. Kalau saya diizinkan 3 kali nanti khotbah, ini akan berurutan, dituntun dalam jalan kebenaran, kemudian Tuhan menyediakan hidangan, yang ketiga itu gada dan tongkat. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Sama-sama 2-3 ya. Di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Apa? Pialaku penuh berlimpah. Terakhir ini ya. Yuk, 2-3 ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa ketika Daud menuliskan kitab Mazmur ini, sebab jelas di atas dikatakan di ayatnya yang pertama, judulnya, perikopnya berkata Mazmur Daud. Ini adalah tulisan Mazmur isi hati seorang Daud, di mana ketika dia sedang terhimpit, ketika dia sedang dalam kesusahan, dalam keadaan tidak baik, Daud bisa menuliskan apa yang ada di dalam hatinya, bahwa Tuhan adalah gembala. Bapak Ibu Saudara, ketika artis-artis menyanyikan lagu ini, kesannya enak. Waktu mereka nyanyi dengan musik yang merdu, hatinya sukacita, mereka berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Semua dinyanyikan sampai selesai di 6 ayat. Kalau nggak salah 6 ayat ini selesai, dan mereka sukacita. Tetapi tahukah saudara, Mazmur ini ditulis ketika Daud dalam bahaya maut setiap hari. Bapak Ibu, saya sangat setuju ketika kita dalam keadaan berbeban berat. Memang yang keluar itu Mazmur, puji-pujian luar biasa. Kalau kita dalam keadaan baik-baik saja, berkata kepada Tuhan I love you, itu gak greget. Tapi ketika kita tertindas, ketika kita alaminya gak baik, situasimu buruk, bisa ngomong sama Tuhan, Yesus, I love you. Itu sesuatu. Amin. Amin. Ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Dikatakan begini, saya ambil temanya gini, dituntunnya aku di jalan yang benar. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Daud tidak berkata di jalan yang lebar. Kenapa Daud harus berkata di jalan yang benar? Kenapa nggak di jalan yang lebar, lapang, lurus, indah? Dia bilang di jalan yang benar, sebab Tuhan mau mengajar kepada
kepada kita, perhatikan baik-baik. Dalam bahasa Inggris, King James Version berkata, He restores my soul. He lead me in the paths of righteousness for His name's sake. Dia tidak berkata my way, tapi dia tidak berkata His way, tetapi His path. Path artinya bukanlah jalan yang lebar. Path yaitu kebenaran. Jalan yang benar artinya sesak, terjal, bertebing, berbatu-batu, sangat menyulitkan. Raja Daud menganggap hal ini sangat menyesakkan, tetapi dia mengumpamakan dirinya sebagai domba. Artinya dia mempercayakan penuh hidupnya kepada Tuhan yang adalah sebagai gembala dan dia adalah domba. Meskipun jalan terjal yang dilalui itu adalah kebenaran. Saudara mau pilih mana? Jalan lurus tanpa Tuhan atau bergelombang tapi disertai sama Tuhan? Bareng-bareng sama Tuhan jalan. Pilih mana? Alah. Biar rohani aja ya kan. Yang bergelombang lah kita pilih. Kenyataannya gak ada Tuhan, gak apa-apa. Tuhan nanti aja kalau udah di ruang ICU. Daud berkata, dituntunnya aku di jalan yang benar. Kata benar artinya jalan yang berliku, jalan yang sempit. Benar itu bukan berarti jalannya benar-benar enak. Jalan benar artinya meskipun gak enak kita rasa, meskipun gak cocok dengan kita, kalau Tuhan yang suruh itulah kebenaran. Mari kita lihat jalan benar menurut Tuhan itu apa. Matius 7:12-14. Demikian firman Tuhan. Ayat 12, Yesus berkata begini kepada murid-murid, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Begini dia bilang, kalau Juliana mau orang lain baik kepada Ina Ezra, kalau Juliana mau Ina Ezra berbuat baik, saya harus berbuat baik. Kalau mau dihormati, hormati orang lain. Kalau mau dikasih, kasihi orang lain. Kalau mau dicintai, cintai orang lain. Kalau kamu mau orang hormat kepadamu, mengasihimu, tabur dulu. Itu kebenaran. Amin. Apalagi katanya, kau mau tahu kebenaran? Kalau kau mau panen semangka, ya tabur bijinya semangka. Jadi buah semangka berdaun sirih itu nggak pernah ada. Itu cuma khayalan seorang seniman. Jadi jangan sampai kita ini buah semangka daunnya sirih. Daunnya dimakan lupa makan buahnya. Buahnya segar, sirih itu pedas. Kebenaran itu apa? Setelah ngomong tentang ini, Yesus ngomong lagi, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Perhatikan, dikatakan meskipun sesak, meskipun sulit, karena kecilnya pintu itu, tetapi kamu harus berlomba masuk, berusaha. Karena jalan yang lebar, jalan yang disangka orang lurus, meskipun tujuannya maut, banyak yang mau. Makanya anak-anak muda yang suka nongkrong hanya demi teman, bertobatlah sekarang. Saya bilang kepada anak muda kemarin tuh, pilihan ada di tanganmu. Dia datang kepada saya malam, mengapa udah lahir baru harus kembali lagi kepada kubangan? Ya karena gak enak, dibully sama teman-teman, gak keren. Ayolah nongkrong, gak punya uang, kami traktir. Iblis gak pernah memberi tanpa mengambil kembali. Tahun-tahun ini makin sulit. Gak ada yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan. Izinkan hatimu terbuka hari
ini menyadari bahwa tahun depan, bukan hanya tahun depan, mulai hari ini terus sampai selama-lamanya, memang pasti Tuhan tolong kamu. Tuhan yang tuntun kamu. Amin. Berhentilah berbuat hal-hal yang gak baik lagi sama Tuhan. Berhentilah nyakitin perasaannya Tuhan. Kita udah saatnya. Apa itu jalan yang benar dikatakan? Kalaupun keadaanmu tidak baik, karena situasi itu adalah memproses kamu, membuat kamu dewasa secara iman, lakukan. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau katakan jalan yang benar itu sempit tapi menuju kemuliaan. Apakah dengan keadaan sempit, dengan keadaan terlempar, dengan penuh persoalan, masalahmu sulit, membuang waktu untuk Tuhan, apakah engkau akan masih ikut Yesus? Kalau sampai beras sulit didapat, apakah engkau nggak akan jual Yesus? Apakah engkau masih tetap bertahan kalau nanti betul-betul beras sulit didapat? Apakah anak-anakmu yang masih baby bisa bertahan betul-betul nggak ada susu? Itu imanmu. Kondisi ini akan dialami semua orang. Iman yang palsu pasti akan jatuh. Bapak, Ibu, Saudara, ikut Yesus itu ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Enak gak enak? Ikuti jalannya. Nah, Amsal berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju kepada sepertinya baik-baik saja, nikmati dunia, ayo semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan 1 Petrus 2:21. Jadi ini kebenarannya. Kebenaran itu apa? Menderita. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Yesus meninggalkan teladan penderitaan. Penderitaan seperti apa? Dia taat sampai mati di kayu salib. Penderitaan ketika dia harus pikul dosa saya dan saudara. Dia taat di situ. Dia jadi teladan utama. Kalau engkau pengikut Yesus, engkau nggak akan takut menderita. Katakan amin. Kalau engkau pengikut Yesus, kau nggak takut menderita. Bapak, Ibu, Saudara, konsekuensinya berat. Nah, 1 Petrus 2:21 berkata, Yesus menjadi teladan bagi kita. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita hari ini, kita ini teladan. Nah, karena itu, mari miliki cara pandang yang benar, cara pandang yang hebat, cara pandang yang pas tentang penderitaan. Filipi 1:29 berkata, sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Karena Yesus sudah menjadi teladan, kita sudah menerima keselamatan sebagai karunia, maka Tuhan juga mengaruniakan penderitaan untuk melakukannya bagi Dia. Kenapa penderitaan disebut karunia? Karena biasa. Katakan amin. Penderitaan itu biasa. Coba semua bilang, penderitaan itu ini. Iya, nggak ada yang perlu nangis-nangis. Tuhan Yesus, apa karena aku menderita om? Penderitaan itu biasa, disebut anugerah, artinya kau sanggup menanggungnya. Jadi kalau hujan-hujan, kau jalan di 100 km untuk Tuhan, itu biasa. Yang gak biasa adalah, mau tahu apa yang gak biasa? Udah di peti mati bisa doa. Itu luar biasa. Dan gak pernah ada. Nah,
Dalam bahasa Yunani, penderitaan disebut dengan kata talaiporia. Perhatikan, talaiporia. Jadi kalau ini dilemparkan semakin ke depan. Jadi begini, kalau kita lempar bola kasti, begitu dilempar dia bangkit, betul? Ini bukan talaiporia, tapi penderitaan yang Yesus maksud, yang Alkitab ajarkan kepada kita hari ini, penderitaan yang dikatakan di sini adalah dilemparkan, didesak sampai ke depan, pecah. Jadi kemarin saya praktekin di tempat doa puasa itu, saya ambil satu buah pir Bapak, saya lemparkan, melesat ke depan, pecah. Sini nggak ada buah, kalau ada pun sayang lah. Bukan bola. Artinya kamu sampai nyungsep, seperti nggak ada pertolongan, berat semua. Makanya Daud berkata, ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman, cuma butuh gada dan tongkatnya Tuhan. Betapa gelapnya, gak ada jalan keluar. Tetapi dengar baik, talaiporia ini bukan hanya sampai di situ, dilemparkan sampai dekat kepada sasaran. Artinya semakin kita menderita, semakin sulit keadaan kita, artinya kita semakin dekat kepada pintu mukjizat. Amin. Amin. Jadi kalau menderita itu artinya kamu semakin dekat ke pintu mukjizat. Amin. Haleluya. Saya percaya tahun depan Tuhan berkata kita sudah ada di pintu mukjizat. Kita percaya. Bapak Ibu Saudara, apa sih untungnya penderitaan? Apa untungnya? Yang pertama, jadi karena Yesus Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus apa? Mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Terus, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat. Dengar, kalau engkau menderita penderitaan badani, kau berhenti berbuat dosa. Seorang peminum tuanifara tidak akan berhenti berbuat dosa kalau dia masih sehat terus. Begitu dikatakan dokter lepernya busuk, ginjalnya busuk, perutnya busuk, dia pasti cari Tuhan, bertobat, berhenti. Jadi ada untungnya penderitaan. Ini bagi orang-orang bandel. Ada untungnya penderitaan. Ada untungnya Sampo sekarang menderita. Betul? Berhenti judi online. Karena dia di penjara. Sakit penderitaannya. Dia beruntung. Kalau nggak berhenti ya nggak tahu lagi. Bapak Ibu, ada untungnya penderitaan ketika engkau alami sakit penyakit. Kau pasti cari Tuhan, nggak bisa sembuh. Baru ingat dosa apa yang kita lakukan. Baru hitung dosa. Kalau selama ini dosa pun dianggap berkat, betul? Sekarang kamu hitung dosa. Tuhan dengar gak? Dengar. Tadi dikatakan bahkan dia mengerti bahasa air mata. Kamu gak usah ngomong, cuma nangis. Tuhan tahu kamu nangis karena Saudara, Tuhan sangat tergerak dengan orang yang meneteskan air mata karena penderitaan aniaya. Tapi jangan karena self-pity, mengasihani diri. Mau nangis 1 tahun sampai kering air matamu habis, ditambah air mata buaya. Tuhan gak dengar. Tapi ketika engkau nangis karena engkau sadar karena dosa, gak bisa ngomong dengan mulut, takut mengungkapkan kata-kata, cuma bahasa tetes air mata.
1 Yohanes 1 ayat 9. Dia berkata, jikalau engkau setia mengaku dosa, Allah setia mengampuni. Katakan. Saya berkata kepada saudara sekarang, Tuhan menuntun kita hanya di jalan yang benar, bukan di jalan yang lebar. Perhatikan. Yang kedua, apa untungnya ketika kita hidup benar dan kita tetap menderita? Penderitaan itu ternyata karunia yang katanya mendatangkan keuntungan. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9 dan ayat 17 nanti. Dalam segala hal kami ditindas. Itu tadi latioporia. Dalam segala hal kami ditindas. Tahu ditindas? Ditekan, injak. Ada orang Kristen suka nindas? Banyak. Tapi jemaat ini jangan sampai. Jadilah berkat, katakan amin. Justru kalau engkau ditindas, kau harus mengasihi yang menindas. Doakan dia. Dikatakan dalam surat, namun tidak terjepit. Bayangin, sudah ditindas nggak kejepit. Kemudian apa dia bilang? Kami habis akal sampai, aduh kenapa saya baik, saya nggak ada ini, kenapa namaku viral? Oh ini itu orang yang dulu kubaikin, oh ngomongin gini, oh begini begitu, komentarnya banyak. Saudara tulis firman, tidak ada satu ekor semut pun bisa like tulisan. Tapi begitu kau ngomongin orang, jutaan yang like kau, viral kau. Men, kebukti kok kalau saya nulis di Facebook itu firman panjang, nggak ada yang like. Ya. Tapi kalau coba kencing di celana aku tulis, rame, kenapa begitu bu? Siapa dia bu? Begini, benar, kotek. Coba lah, tengok, nggak ada. Tapi coba kalau satu orang aja, anakku ini kencing di celana. Apalagi kalau yang dia kira-kira dulu teman, walaupun gak jauh, cuma alisnya aja agak ini dikit. Kok namanya tambah cantik, ini si anu si begulat tuh. Agak miring alismu tuh sebelah. Rame tuh, model baru. Oh, di mana salonnya? Ada, utas sebelah matanya. Oh bagus, laris itu. Itulah dunia. Orang Kristen ada di dalamnya banyak. Dia katakan apa? Kami habis akal, kami gak putus asa. Jadi orang menderita gak pernah putus asa, gak mau bunuh diri. Katakan amin. Siapa yang bunuh diri? Setan, si pembuat kejahatan. Kenapa Yudas bunuh diri? Dia sadar dia berbuat kejahatan, ada jalan keluar lagi, dia bunuh diri. Tapi kalau kita dijahati, gak bunuh diri, makin dilihatnya kita santai aja, makin dia yang mau bunuh diri. Oh Tuhan, aku tengok baik-baik aja orang itu, padahal aku gini ya, bunuh diri aku ya. Datang setan bilang, bunuh diri kau balik. Dengar ayatnya yang yang 9. Kami dianiaya. Siapa yang pernah dianiaya boleh angkat tangan. Dianiaya suami, dianiaya dosa, penderitaan, angkat tangan aja, nggak apa-apa. Tapi apa katanya? Namun tidak, nggak ditinggalin. Jadi bersama Yesus, lakukan berkat bersama Yesus. Tidak ada yang susah. Bersama Yesus ada jalan keluar. Makin ku ditindas, makin ku ditekan, makin ku dilempar, makin bahagia hidupku. Baru namanya anak Tuhan. Nah, jangan lihat orang lain senang, kau menderita. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, dengar, udah dianiaya, udah dilempar, tertekan, ditindas. Ternyata itu penderitaan ringan. Jadi kalau aku kau tinggalkan karena aku berkata benar, kau benci, kau cari lembah kelam Sodom Gomora, ternyata perkaraku ringan. Bapak Ibu Saudara,
Dikatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Artinya gini, ketika mengalami penderitaan gak menyerah. Ketika engkau menderita, perhatikan baik-baik bahwa pada saat itu engkau sedang dekat dengan pertolongan Tuhan. Amin. Cuma nyanyi aja, ngucap syukur aja, nggak tahu mau ngomong apa. Ketika berasnya udah nggak ada, mau pinjam sama tetangga takut dikatain, mau ini takut, semua takut, nggak dipercaya. Semuanya seperti saya ngalami kiri kanan muka belakang kepung terus sampai pendeta rojaman mati baru senang. Nggak mati dia nggak senang, akhirnya dia mati. Bapak ibu saudara, apa yang terjadi? Dengar, sukar belum berarti, bukan berarti mustahil. Haleluya. Haleluya. Sukar bukan berarti mustahil. Makanya penderitaan tadi mendatangkan kalau mengalami penderitaan badani, berhenti berbuat dosa. Contoh, kau merokok terus, istrimu, ada satu hamba Tuhan, istrinya suka bakar apa? Sampah. Senang bakar sampah, sampai semua tetangga udah marah itu di Medan. Ternyata akhirnya dia kena kanker paru-paru, meninggal. Jangan sampai engkau merokok, anakmu kena paru-paru, meninggal. Gak bisa nuntut Tuhan. Kenapa kamu merokok? Saya nggak tahu kenapa itu rokok seneng banget. Kenapa nggak tiang listrik aja dibakar jadi nggak habis-habis itu? Udah jelas pom bensin aja melarang merokok, apalagi surga. Penderitaan ringan artinya penderitaan itu biasa, sebab kemuliaan kekal itu jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Artinya begini, ketika engkau menderita, ketika engkau alami aniaya, ketika engkau terjepit, ketika engkau terhimpit, ketika engkau sedang tidak baik, ketika kondisimu berbeda dari apa yang engkau harapkan, satu hal yang Tuhan mau, kita harus seperti Daud yang berkata, Tuhan adalah gembalaku. Artinya semua boleh terjadi selama dia ada di sisiku, bersamaku. Aku gak takut bahaya apapun. Nanti saya akan berbicara tentang bagaimana Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan kita. Berbicara tentang kondisimu yang sangat tidak baik itu akan dipamerkan Tuhan. Bagaimana dia memberkati engkau, bagaimana dia menyuapi engkau dengan tangannya, bagaimana dia melindungi engkau, bagaimana dia menyembuhkan engkau. Tapi satu hal yang Tuhan mau, kita harus sama seperti Daud, miliki hubungan yang baik, supaya ketika kita dalam persoalan besar nggak malu datang ke dia. Nggak perlu minta ampun dulu kalau apa Tuhan, karena kamu tahu hatimu. Karena itu miliki hubungan itu, supaya ketika kita butuh pertolongan kita nggak malu. Bapak ibu saudara, Tuhan akan membawa keagungannya kepada